Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kami baru kembali dari musyawarah kerja daerah Sulawesi Utara, sudah ya. Dan satu hal yang dihimbau oleh ketua majelis daerah di dalam Mukerda itu bahwa di hari-hari ini mari kita anak-anak Tuhan terus berjuang untuk membawa dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena waktu Tuhan tidak lama lagi, ya. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi datang untuk menjemput umat-umatnya, saudara. Dan itu sebabnya keselamatan menjadi sesuatu yang sangat prioritas di dalam kehidupan manusia. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita tidak boleh santai, kita tidak boleh mengalir dengan keselamatan yang sudah kita terima. Kita harus bawa dan kita harus membagi keselamatan itu dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, ya. Karena sama dengan ada lagu yang lama, kelak ada tangisan karena di akhir zaman ada perpisahan. Bisa saja suami dan istri tercerai, terpisah. Bisa kakak beradik bisa terpisah. Karena ketika Tuhan datang, dia akan memisahkan orang-orang yang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Nah, saya percaya kita semua tidak mau orang-orang yang kita kasih itu mereka tidak diselamatkan. Mungkin itu suami, istri, anak-anak, atau orang tua, kakak, adik, atau anggota keluarga, atau sahabat baik. Jangan biarkan mereka binasa, sudah. Mari kita terus berjuang agar supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Seringkali ketika kita sifat manusia begitu ya. Ketika dia lagi sehat, dia lagi punya segalanya. Dia pikir keselamatan itu apa itu keselamatan. Tetapi ketika napas kurang satu-satu, baru dia bisa mengerti apa itu keselamatan. Banyak sekali kesaksian sudah. Ada orang-orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan. Mereka sudah berpikir, mereka sudah merenungkan bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang namanya Tuhan. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Dan mereka sudah buktikan dengan semua kemampuan logika mereka. Dan itu benar-benar tidak ada. Saudara mungkin pada dengar ada seorang astronot Rusia dulu, zaman dulu ya. Tahun-tahun 60-an, namanya Yuri Gagarin. Dia ketika dites dari semua calon astronot, dia yang lulus untuk mengelilingi bulan, ya. Mengelilingi bulan, jadi terbang ke ruang angkasa dan mengelilingi bulan, mengorbit bulan. Dan saudara, Yuri Gagarin ini adalah seorang ateis, dia tidak percaya Tuhan. Ketika dia sudah mau dekat waktu untuk terbang, saudara, dia katakan kepada wartawan ketika diwawancara, dia bilang saya akan keliling ruang angkasa. Dan saya sudah mempersenjatai pesawatnya itu dengan senjata-senjata mutakhir zaman itu. Dan kalau saya lihat ada Tuhan, saya akan tembak. Dia katakan begitu, saya akan tembak Tuhan itu kalau dia ada di ruang angkasa. Kemudian dia keliling bulan, dia terbang, dia kelilingi bulan, dan dia menjelajah ruang angkasa, dia melihat benda-benda langit dari kejauhan, sangat jauh. Dia melihat ruang-ruang yang gelap di angkasa raya. Ketika dia mendarat lagi di bumi, mereka tanyakan lagi yang dia katakan itu. Kemudian dia bilang, saya sudah mengitari ruang angkasa. Semua saya sudah lihat, dari ketinggian saya sudah lihat semuanya. Tetapi tidak ada Tuhan. Tuhan itu ternyata tidak ada. Tuhan itu hanya dongeng.
Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika dia sudah mau tarik nafas terakhir, ketika dia sudah sakit berat, sudah hampir mati, tiba-tiba dia ditimpa dengan ketakutan yang tidak pernah dialami selama hidup. Dia gemetar, dia ketakutan. Karena dia merasa bahwa dia akan berpindah alam ke sebuah tempat yang dia tidak ketahui. Di situ baru dia menyadari ternyata Tuhan itu ada. Ketakutan dia sudah. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan yang penasaran. Saya tidak tahu dia apa ada di neraka atau di surga, saya tidak tahu. Tetapi intinya ketika dia mau meninggal dunia, dia dalam posisi stres berat. Sudah. Kenapa sudah? Kita lihat atau kita tidak lihat, kita percaya atau kita tidak percaya, Tuhan itu ada. Dan firman-Nya itu adalah kebenaran. Dan firman Allah mengatakan bahwa satu ketika kita akan meninggalkan dunia ini dan pindah ke alam yang lain. Yang saya sudah terangkan beberapa waktu lalu. Semua orang yang akan mati itu akan pergi ke alam yang disebut dengan Hades atau alam baka, alam orang mati. Alam orang mati itu terbagi dua. Satu bagian yang disebut dengan alam maut. Satu bagian lagi disebut dengan Firdaus. Firdaus Allah. Orang-orang yang mati di luar Tuhan. Orang-orang yang mati tidak percaya Tuhan, hidup dalam dosa, tidak beribadah kepada Tuhan. Ketika dia mati, dia akan pergi ke yang namanya alam maut. Alam maut itu bukan neraka sudah. Itu alam orang mati tetapi untuk orang-orang yang berdosa. Dan catatan firman Allah mengatakan bahwa di alam itu ada api. Yang memanaskan semua orang yang ada di sana. Dan yang dibakar itu bukan tubuh. Tetapi jiwa. Jiwa itu tidak akan hangus. Tetapi dia merasakan penderitaan karena panas. Dan itu tidak bisa dihentikan. Jadi ketika mereka ada di alam maut saudara, itu so siksa saudara. So menderita sama dengan sudah terbakar. Ya. Terbakar di api. Sama itu. Karena tubuh kita ini saudara, itu sebenarnya tidak orang tubuh ini tidak ada perasa. Yang merasakan kita bisa rasa sakit, itu karena ada jiwa di dalam tubuh ini. Kalau jiwa kita keluar dari tubuh ini biar mau potong mau iris-iris, sudah dia merasa sakit. Coba saudara lihat mayat. Ketika orang otopsi itu, Bapak diam dia, nggak perlu bius. Waktu orang mau otopsi ya, orang mati, mayat dibelah, diperiksa semua di dalamnya. Dia nggak bertaria, dia nggak rasa sakit. Kenapa? Jiwanya sudah tidak ada di situ, sudah pergi. Yang rasa sakit itu jiwa. Nah jiwa itu yang pergi ke alam maut. Itu sebabnya ketika di sana ada api, dia akan menderita. Itu saudara boleh baca kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Itu Tuhan kasih sedikit informasi mengenai alam maut itu. Sementara orang yang mati dalam Tuhan, yang selama hidupnya dia beribadah kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Ketika dia mati, dia ada di Firdaus Allah. Firdaus itu senang karena di sana ada Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham ada di sana. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika dia mati dia ada di Firdaus. Nah, ketika dunia mau kiamat, saudara, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kedua kali itu yang biasa orang suka bilang dunia kiamat. Itu Tuhan Yesus datang pada kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang pada kedua kali, orang-orang yang ada di Firdaus Allah itu akan dibangkitkan. Mereka akan diberikan tubuh yang baru. Tubuh yang kekal, tubuh yang tidak akan mati-mati lagi. Dan kita yang masih hidup, itu kata firman Allah, kita akan diubahkan. Tubuh kita ini yang fana, daging dan darah dan daging ini akan diganti dengan tubuh kekal. Yang hidup oleh roh. Gitu ya. Jadi kita akan diubahkan dan kita akan sama-sama dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan dan kita akan berpesta dengan Tuhan selama 75 hari kata firman Allah.
Kemudian Tuhan akan hukum dunia ini. Ya, semua orang-orang berdosa akan dihukum oleh Tuhan, akan mati, saudara, dan mereka akan masuk di alam maut. Kemudian iblis, Lucifer dan semua anggota-anggotanya itu akan dirantai dan akan dibuang ke jurang yang tidak ada dasarnya, kata firman Allah. Selama 1000 tahun. Kemudian kita akan tinggal di dunia ini selama 1000 tahun damai karena tidak ada iblis. Jadi 1000 tahun kita ada tinggal di dunia ini. Itu sudah senang sudah, tapi belum di surga selama 1000 tahun. Selesai 1000 tahun, baru orang-orang yang mati di alam maut, orang-orang berdosa itu akan dibangkitkan dan akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan Yesus Kristus itu sebagai hakim yang adil, dia akan mengadili mereka. Mereka akan dihukum sesuai dengan dosa mereka. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kemudian bumi yang ini akan dihanguskan, dimusnahkan, dan Tuhan akan menggantikan dengan bumi yang baru. Ketika bumi yang baru sudah selesai, baru yang disebut dengan Yerusalem baru itu akan turun di bumi. Dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Itu yang disebut dengan sorga. Kita akan tinggal bersama Tuhan di Yerusalem baru. Kekal selama, kota damai. Yerusalem itu sebenarnya Yerusalem. Itu jadi Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Itu Yerusalem ya. Kita akan tinggal bersama Tuhan kekal selama-lamanya setelah 1000 tahun damai. Nah, itu seperti itu ya jalan ceritanya. Nah, saudara, saya mau bilang begini. Bahwa waktu-waktu itu tidak akan lama lagi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sebagian besar sudah terpenuhi. Antara lain saudara tentang pemerintahan antikris. Karena satu saat dunia ini akan dipimpin oleh satu pemerintahan saja. Jadi sekarang kan ada negara, ada Indonesia, ada Amerika, ada Israel, ada Mesir, kan beda-beda kepala negara. Satu ketika firman Tuhan bilang dunia ini akan dipimpin oleh satu penguasa. Mungkin saudara yang suka buka internet pernah membaca ada himbauan dari Amerika Serikat agar supaya semua negara di dunia ini mengikuti kekuasaan besar. Pernah saudara baca ya? Karena kekuasaan besar ini sekarang sementara diperjuangkan oleh oknum-oknum tertentu di dunia ini. Penguasa-penguasa dunia. Mereka akan menyatukan kekuasaan di dunia ini. Dan itu sudah banyak program mereka. Antara lain saudara yang akan diperjuangkan mereka itu adalah agama. Mereka akan masuk dari agama. Jadi satu saat di dunia ini mereka akan memperjuangkan satu agama. Yaitu agama yang akan memperjuangkan yang namanya hak asasi manusia. Karena agama-agama di dunia antara lain agama Kristen, agama Islam dan agama-agama yang lain itu masih menentang yang namanya LGBT. Sementara LGBT ini para pejuang hak asasi manusia mereka katakan itu adalah hak manusia, hak asasi manusia. Kalau mereka pengen kawin laki-laki dengan laki-laki itu hak mereka. Nah nanti akan muncul satu agama yang akan mengakomodir itu. Dan itu yang disebut dengan kekuasaan besar. Sekarang dunia sementara mengarah ke sana. Itu sebabnya anak-anak Tuhan kita harus peka dengan kejadian-kejadian ini bahwa benar kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Nah untuk mengantisipasi ini kita harus bekerja keras. Kenapa? Masih ada orang-orang yang kita kasihi yang belum kenal Tuhan. Jangan sampai mereka dihukum oleh Tuhan. Berpisah dengan kita. Dan saudara harus tahu itu selama-lamanya. Jadi mari belajar untuk mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakak beradikmu, tetanggamu, sahabat baikmu.
Itu harus diperjuangkan supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Jangan sampai kita terpisah dengan mereka untuk selama-lamanya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman hal yang penting. Agar supaya lewat hidup kita bisa jadi saksi untuk menyelamatkan banyak orang. Bagaimana kita harus menjadi saksi? Nah, kemarin kami diajarkan bahwa untuk kita menjadi saksi, salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidup. Kita harus mengalami Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, tidak terbatas kuasanya. Tidak yang mustahil bagi dia, itulah Tuhan kita. Dan kita harus berjuang untuk mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami kemampuan kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Dan salah satu untuk mengalami kuasa Allah itu yang disebut dengan mujizat. Anak-anak Tuhan harus berjuang untuk mengalami mujizat. Karena kalau kita tidak pernah mengalami mujizat, boleh kita jadi saksi, tetapi kurang powernya. Tetapi kalau kita hidup ini mengalami mujizat, maka kita punya kekuatan untuk jadi saksi. Soalnya hari ini kita akan belajar bagaimana agar supaya kita mengalami mujizat dalam hidup ini. Kita semua harus berjuang untuk mengalami mujizat. Kenapa? Mujizat itu adalah fasilitas ilahi yang dikerjakan oleh Tuhan lewat kuasanya yang dahsyat yang tidak terbatas. Dan kepadanya tidak ada yang mustahil. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Tidaklah Tuhan seperti Yesus Kristus yang kita sembah. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Dia yang mampu melakukan mujizat yang tidak dapat dibatasi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus berjuang untuk mengalami mujizat. Anak-anak Tuhan harus berjuang untuk menikmati mujizat itu. Supaya kita bisa tampil sebagai saksi. Menceritakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah sungguh adalah Allah pencipta serba sekalian alam. Dan Dia mau semua orang diselamatkan. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi kita akan belajar itu. Sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan bacakan beberapa ayat yang saya ambil di dalam Injil Markus. Pasal yang kelima. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Sekali lagi Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya rindu kita akan bacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 25, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-26 dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-34. Ya, sekali lagi Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, saya mulai membaca ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini terjadi ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini sebagai manusia. Jadi dia menjelma menjadi manusia dan dia ada di dunia ini. Dan waktu itu dia adalah, walaupun dia sebagai seorang manusia, tetapi dia adalah Tuhan, ya. Dia adalah pencipta. Dia hanya mengambil rupa sebagai manusia, ya. Itu yang disebut dengan inkarnasi, ya. Jadi Tuhan menjadikan dirinya, kalau saudara baca di yang kita sudah bahas beberapa waktu lalu, bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya. Jadi dia mengosongkan dirinya. Dan hanya hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Manusia tidak bisa melakukan. Karena dia berkuasa, dia mampu melakukannya. Dia mengosongkan dirinya dan dia menjadi manusia. Tetapi saudara, dia juga Tuhan. Dia punya kuasa yang ajaib. Nah, satu ketika saudara, dia dipanggil oleh, di sini dikatakan, oleh seorang yang bernama Yairus untuk datang ke rumahnya. Di tengah jalan saudara, ternyata di kerumunan banyak orang ada seorang wanita yang punya masalah dalam hidupnya. Dia ada persoalan. Dan masalahnya itu bukan masalah yang main-main. Masalah yang sangat berat. Karena dikatakan bahwa dia menderita pendarahan sudah 12 tahun. Jadi dia menderita sudah selama 12 tahun. Nah, pendarahan sudah, saya membaca referensinya di bahwa seorang wanita yang pendarahan itu biasanya karena sebuah penyakit yang disebut dengan kista. Saudara tahu kista ya? Kista itu adalah sebuah penyakit atau sebuah jaringan tubuh yang bertumbuh secara liar di daerah kandungan ya seorang wanita. Dan itu ketika dia bertumbuh menjadi semakin besar, itu menjadi sebuah penyakit yang disebut dengan, yang orang suka bilang kista. Nah, itu yang akan membuat banyak kuman-kuman penyakit yang muncul di dalam rahim seorang wanita, sehingga pada akhirnya itu akan menjadi penyakit yang disebut dengan kanker rahim. Dan itu sangat berbahaya. Di Indonesia menurut statistik itu orang yang meninggal dengan kanker rahim itu dari semua penyakit kanker ya, semua penyakit kanker yang ada di Indonesia, yang meninggal dengan kanker rahim itu sekitar 30-40% orang yang meninggal itu dengan penyakit kanker rahim. Artinya penyakit ini memang penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang akan menyebabkan seorang wanita itu sakit pendarahan. Nah, di dalam catatan Alkitab yang sudah kita bacakan ini, dia tidak menjelaskan bahwa itu penyakit kista, tetapi menurut ilmu kedokteran kita tahu bahwa dia ini sebenarnya menderita sakit itu. Dan yang luar biasa, penyakitnya itu sudah 12 tahun. Sangat menderita. Saya ingat dulu waktu masih di Bekasi ada teman kami ya, teman pemuda.
Dia ketika dia dia sakit itu kena kista sudah. Dia bilang sakit luar biasa. Mau duduk sakit, mau tidur sakit, mau menderita. Pokoknya sangat menderita. Jadi saya percaya perempuan ini sudah yang diceritakan di dalam kisah yang sudah kita bacakan. Dia adalah dikatakan dia sangat menderita itu benar-benar menderita sudah. Bukan biasa-biasa, dia benar-benar menderita. Nah, ketika dia dalam penderitaan itu muncul kerinduan untuk sembuh. Saudara, itu sebenarnya merupakan dasar seseorang bisa kuat. Kalau dia punya kerinduan. Dia pengen sembuh. Orang yang pengen sembuh itu selalu bergairah. Kalau saya mau katakan penyakit ini adalah masalah. Sebenarnya begini, semua kita punya masalah. Orang yang akan mengalami mujizat itu mereka yang pengen masalahnya selesai. Kalau dia sakit dia pengen sembuh. Itu mereka yang akan mengalami mujizat. Atau dia pengen sukses di dalam perekonomian. Sukses di dalam hubungan keluarga. Dia pengen keluarganya bahagia. Kalau dia pengen seperti itu saudara, itu ada peluang untuk jadi mujizat. Mengalami mujizat. Tetapi orang yang tidak punya kerinduan, orang yang tidak punya gairah, orang yang tidak punya keinginan, itu sulit mengalami mujizat. Jadi dasar untuk mengalami mujizat, kita harus punya keinginan, punya kemauan, kita harus punya gairah. Itu nomor satu. Itu yang disebut dengan visi. Orang yang akan mengalami mujizat itu adalah orang-orang yang punya visi. Ada yang ingin dia raih. Ketika dia sakit dia pengen sembuh. Ketika dia hidup biasa-biasa dia pengen sukses. Ketika dia lihat keluarganya ini berantakan dia pengen keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Itu visi. Jadi anak Tuhan harus punya visi. Harus ada kerinduan, harus ada gairah untuk mencapai sesuatu. Baru kita akan mengalami mujizat. Itu dasarnya. Kalau kita bilang biar Joh, begini Joh. Nggak mau alami mujizat sudah. Kita harus punya visi. Itu sebabnya di dalam Alkitab. Orang-orang yang jadi saya bisa katakan percontohan. Orang-orang yang jadi percontohan di dalam Alkitab. Itu Tuhan semua kasih visi. Contohnya Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham. Abraham awalnya dia pasrah. Karena dia sudah umur 75 tahun. Istrinya Sarah itu sudah berumur 65 tahun dan mereka tidak punya anak. Tapi ketika Tuhan mau melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Tuhan kasih visi Pak Abraham. Tuhan bilang Abraham keluar kamu dari kemahmu. Engkau lihat ke langit. Hitung bintang-bintang. Itu visi sudah. Keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Tuhan kasih visi bahwa Abraham itu akan punya keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit. Itu sesuatu yang mustahil karena dia sudah 75 tahun, istrinya 65 tahun. Mana mungkin punya keturunan. Tetapi Tuhan mengajarkan sesuatu. Bahwa bagi orang yang punya visi, mujizat pasti terjadi. Jadi anak-anak Tuhan harus punya visi. Tidak boleh hidup mengalir. Harus punya kerinduan. Karena orang punya visi itu selalu rindu.
Dia bergairah susah untuk mencapai sesuatu. Kalau dia keluarganya berantakan tiap hari bakalai, suami istri, orang tua anak baku, dusu, baku mau make susah. Mari jadikan visimu. Buatlah visimu. Miliki visi untuk memiliki keluarga yang bahagia. Keluarga yang memiliki masa depan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berjuanglah untuk memiliki itu. Karena kalau engkau tidak punya visi itu, engkau tidak punya kerinduan untuk memiliki keluarga yang hebat, keluarga teladan di tengah-tengah masyarakat, keluarga terhormat. Kalau engkau tidak punya gairah untuk mencapai itu, kalau engkau tidak punya kekuatan untuk itu, tidak ada mujizat yang akan engkau alami. Di dalam pekerjaan, usaha, miliki visi sudah. Harus ada visi. Saya rindu saya akan seperti ini. Dulu saya pernah ikut seminar bisnis. Tapi bisnis rohani, bukan seminar pebisnis. Kan sekarang banyak seminar bisnis yang motivator yang kasih. Saya ikut yang rohani. Yang DP itu pendeta yang kasih penjelasan. Dia bilang begini, dia kasih begini. Seorang pengusaha harus punya visi yang jelas. Contoh, 5 tahun ke depan saya punya omset 10 miliar. Itu contoh. 10 tahun depan saya punya omset 10 miliar. Itu contoh visi. Karena visi itu bukan sekedar cita-cita. Kalau cita-cita saudara itu nyadak jelas. Visi itu harus gambaran jelas. 10 tahun ke depan saya seperti apa? Keluarga saya bahagia, anak-anak semua sarjana, saya punya rumah, ada kolam renangnya, mobil ada 2. Nah, seperti itu. Itu visi, gambaran jelas. Nah, orang yang punya visi itu yang punya gairah. Punya kemauan yang besar. Itu soalnya sekali lagi kita harus punya visi. Supaya kita akan menikmati mujizat dari Tuhan. Untuk kesehatan sama. Saya rindu saya sehat. Saya sembuh dari sakit. Penyakit ini akan hilang. Tidak akan ada di tubuh saya. Itu untuk kesehatan. Visi untuk kesehatan. Harus punya visi. Karena kalau kita tidak punya visi, kita tidak akan mengalami mujizat. Ini wanita ini itu sama sudah. Itu sebabnya saudara di ayat yang berikut saudara, di ayatnya yang ke-26. Dia dikatakan begini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara ini orang yang punya visi, orang yang bergairah itu punya daya juang yang sangat besar. Sebabnya orang ini dikatakan dia berjuang karena dia pengen sembuh. Visinya itu saya harus sembuh dari sakit. Dan dia tidak tinggal diam, dia tidak pasrah tidur-tidur. Semua orang kok mau mati, suatu saat saya juga pasti mati, biar Jo mati. Dia tidak pasrah seperti itu. Dia berjuang. Bahkan di sini dia katakan dia menghabiskan semua kekayaannya. Ya, kalau saudara baca di dalam terjemahan yang lain, dia menghabiskan semua kekayaannya. Untuk apa saudara? Dia berjuang mencari dokter dari dokter A ke dokter B. Semua dokter spesialis dia pergi untuk berobat. Itu orang kalau ada visi seperti itu. Dia selalu berjuang. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah menyerah. Orang yang punya visi itu selalu bergairah untuk berjuang, berusaha. Tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah pasrah. Dia tidak pernah bermasa bodoh. Orang yang punya visi itu selalu bergairah untuk mencapai visinya. Jadi saudara,
Visi itu kan abstrak. Kalau saudara mau cek apakah engkau punya benar-benar engkau punya visi atau tidak, itu lihat dari usahamu. Kalau engkau bermalas-malasan, pada dasarnya engkau tidak punya visi. Kalau punya visi juga visimu lemah. Visimu tidak kuat. Orang yang punya visi kuat, itu dia berusaha. Dia banting tulang. Dia bergairah. Dia tidak malas-malasan. Dia tidak bermasa bodoh. Orang yang punya visi selalu bergerak. Dia selalu berusaha. Selalu cari jalan. Selalu cari peluang. Itu orang yang punya visi seperti itu. Dia tidak diam. Jadi kalau saudara mau cek apakah saudara punya visi, lihat di gairahmu, usahamu. Kalau engkau usahamu masih lemah, gampang menyerah, berarti visimu kurang kuat. Engkau harus berjuang agar supaya punya visi yang kuat. Abraham, saudara, ketika Tuhan kasih visi pertama, Tuhan bilang begini, Abraham, kamu harus keluar dari negerimu, pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan, sebab aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Itu Tuhan kasih visi pertama. Tapi mungkin Tuhan lihat visinya belum kuat, sudah. Itu sebenarnya dia datang kedua kali yang saya ceritakan tadi. Tuhan suruh Abraham itu keluar dan menghitung bintang-bintang. Itu panggilan kedua, sudah. Jadi waktu Tuhan kasih visi pertama mungkin masih lemah. Tuhan kasih yang kedua kali. Tuhan bilang hitung bintang-bintang. Itu visi yang kedua. Artinya begini, kalau visi kita masih lemah, mari kita terus berkumpul dengan Tuhan. Agar supaya visi kita semakin kuat. Karena visi itu akan mendatangkan keyakinan. Akan membangkitkan iman di hati. Jadi keyakinan atau iman di hati itu dibangkitkan karena ada visi. Nah ketika keyakinan itu timbul, keyakinan itulah yang akan membuat seseorang itu bergerak, berusaha. Dia tidak mau tinggal diam. Keyakinan itulah iman, ya. Nah, jadi itu perempuan ini, saudara, di kisah yang sudah kita bacakan, dia seperti itu, saudara. Karena dia punya visi dan visinya itu sangat kuat, membuat dia bergairah. Saudara. Tetapi wanita ini salah menggantungkan keyakinannya. Dia menggantungkan keyakinannya kepada manusia. Seringkali kan kita begitu, ketika kita mau meraih sesuatu, kita suka menggantungkan keyakinan kita kepada orang-orang yang kita percayai, mampu menolong kita. Nah, ketika kita punya keyakinan seperti itu, kita gantungkan keyakinan kita kepada manusia atau kepada kemampuan kita, maka mujizat juga belum terjadi. Kapan, saudara, keyakinan atau visi kita akan kita alami? Ketika keyakinan kita gantungkan kepada Tuhan. Nah, di ayat berikut dikatakan begini. Ayat yang ke-27 dikatakan begini. Dia, itu perempuan ini, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini saudara dengar ya. Keyakinan kepada Tuhan itu diawali dengan mendengar berita tentang Yesus. Artinya, saudara, iman kita harus kita gantungkan kepada Yesus. Jangan kepada yang lain. Dan caranya adalah mendengarkan berita tentang Yesus. Itu berbicara tentang firman Allah. Berbicara tentang kebenaran. Kita harus mempercayai kebenaran firman. Jangan mempercayai kebenaran logika manusia. Kalkulasi logika itu, saudara, mungkin ketika kita dengar, itu baik, sudah bagus. Prinsip-prinsip duniawi itu bagus kita dengar. Tetapi saya mau bilang begini, prinsip manusia, prinsip logika manusia, itu memang bagus, tetapi tidak berkuasa untuk mendatangkan mujizat.
yang berkuasa mendatangkan mujizat itulah firman Allah. Itu sebabnya perbanyak dengar firman. Perbanyak baca firman. Karena kalau kita tidak mendengarkan firman, kita tidak punya keyakinan terhadap firman di dalam hati, kita tidak akan mengalami mujizat. Yang kita alami adalah hal-hal biasa yang dialami oleh orang-orang lain. Oleh orang-orang dunia yang lain. Apa yang mereka alami, kita juga akan alami. Biasa saja itu sudah. Karena orang tidak percaya Yesus juga mengalami. Mujizat berbeda. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak dapat dialami oleh orang lain. Itu mujizat. Dan itu hanya dikerjakan oleh kuasa Allah. Itu sebabnya mendengarkan firman, belajar firman, mengerti firman. Itu sangat penting. Agar supaya kita bisa meyakini kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itu harus diyakini sudah. Kalau cuma sampai ditahu, itu tidak berkuasa. Firman itu harus sampai diyakini. Kenapa? Sebuah keyakinan itu akan mendorong kita melakukan. Jadi orang yang melakukan firman itu awalnya dia meyakini firman. Orang yang tidak meyakini firman tidak dapat melakukan firman. Tidak dapat. Hanya orang yang meyakini firman yang dapat melakukan firman. Orang yang melakukan firman Allah lah yang akan mengalami kuasa firman itu. Itulah mujizat. Haleluya. Itu sebabnya mari kita terus berjuang. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sudah mendengar cerita firman Allah. Nah ini yang saya katakan tadi. Orang yang ketika sudah mendengarkan berita tentang Yesus, mendengarkan firman Allah akan timbul keyakinan. Ketika timbul keyakinan, maka akan timbul tindakan untuk melakukan firman Allah ini. Ini yang dilakukan oleh perempuan ini. Kemudian dia mulai bertindak. Dia katakan di tengah banyak orang, wanita ini dia mendekati Yesus dari belakang. Ya. Dia mendekati Yesus dari belakang dan berusaha untuk menjamah atau menyentuh jubah Yesus. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja. Asal ku sentuh saja jubahnya, saya pasti sembuh. Itu sebabnya timbul keyakinan untuk melakukannya. Jadi saudara, firman Allah coba lihat. Firman Allah itu harus diyakini dulu. Kita harus terus baca firman, kita harus mendengar firman, kita harus belajar firman sungguh-sungguh. Sampai itu timbul keyakinan. Karena belum timbul keyakinan dalam hati kita terhadap firman, tidak akan ada tindakan iman dari hidup kita. Tetapi kalau kita belajar firman, kita membaca firman, kita terus merenungkan firman Allah, maka firman Allah itu akan menjelmah menjadi sebuah kekuatan yang membuat kita meyakini bahwa ini benar, ini akan terjadi. Ketika keyakinan itu sudah kuat dalam hati kita, baru itu akan timbul tindakan iman. Kita akan berjuang untuk berusaha menyentuh jubah Tuhan. Ketika itu terjadi, maka mujizat akan kita alami. Wanita ini langsung tiba-tiba ketika dia sentuh, dikatakan dalam firman Tuhan, dia pendarahannya langsung berhenti. Dan dia merasa sudah sembuh. Ini luar biasa, itu mujizat. Nah saya mau bilang begini. Bahwa jubah Tuhan itu lambang dari kehadiran Allah. Jadi jubah Tuhan itu lambang dari kehadiran Tuhan. Kalau ada jubah Tuhan berarti dia ada. Menyentuh jubah Tuhan itu berbicara tentang menikmati kehadiran Tuhan. Biasa istilah Pantekosta begitu kan, menikmati hadirat Allah. Itu menyentuh. Jadi orang yang punya iman tentang Yesus, dia pasti akan berjuang untuk menyentuh jubah Tuhan.
Kalau orang pakai bahasa Pentakosta, orang yang punya keyakinan akan firman Allah, percaya kepada Yesus, dia akan berjuang untuk menikmati hadirat Allah. Karena di hadirat Allah itu segalanya sudah. Kalau engkau ada di hadirat Allah, semua persoalanmu itu jawabannya di sana. Kalau engkau sakit, ketika hadirat Allah turun dan engkau menjamah hadirat Allah, penyakitmu pasti sembuh. Kalau engkau punya cita-cita, engkau punya visi, dan engkau percaya Tuhan mampu mengerjakan itu dalam hidupmu. Ketika engkau menyentuh hadirat Tuhan, maka semua visimu itu akan tergenapi. Itu sebabnya saudara, penting sekali hadirat Allah itu engkau alami. Nah, siapa saja yang mengalami hadirat Allah? Hanya mereka yang suka menyembah Tuhan. Itu sebabnya menyembah Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting. Di dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa Tuhan di akhir zaman Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara bayangkan, Tuhan yang cari sudah. Bukan kita yang mau pergi-pergi pada Tuhan. Tuhan yang cari. Kalau kita penyembah, Tuhan yang datang. Nah kalau Tuhan datang saudara, itu kuasanya di sana, otoritasnya di sana, mujizatnya ada. Jadi kalau engkau seorang penyembah, engkau nomor satu yang akan mengalami mujizat. Jadilah penyembah, suka menyembah, menikmati hadirat Allah. Menikmati hadirat Allah itu sangat penting. Jangan kita datang ibadah, datang kata orang-orang Pentakosta dulu kan, datang biasa, pulang biasa. Tidak merasakan apa-apa. Oh itu tidak ada mujizat sudah, tidak ada. Orang yang mengalami mujizat itu mengalami hadirat Allah. Menikmati hadirat Allah. Jadi anak-anak Tuhan mari berjuang untuk menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar datang di gereja nyanyi-nyanyi, berikan persembahan dan pulang. Bukan hanya seperti itu. Berusaha, berjuang, berjumpa dengan Tuhan. Nah hanya mereka yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguhlah yang akan berjumpa dengan Tuhan. Itu hanya jadilah penyembah. Dan saya percaya kalau engkau hidupmu, hatimu, pikiranmu penuh dengan roh Allah, penuh dengan firman, maka menyembah bukan sesuatu yang sulit. Kalau dalam hatimu dan pikiranmu ada keyakinan yang kuat tentang Allah, tentang Tuhan, tentang kuasanya. Menyentuh jubah Tuhan, menyentuh, menikmati hadirat Allah itu bukan sesuatu yang sulit. Itu sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu mengalami mujizat, selalu mengalami mujizat. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sangat akrab. Setiap saat dia bisa duduk di kaki Tuhan. Dia bisa menyembah Tuhan berjam-jam. Menikmati hadirat Allah. Sebabnya mereka selalu menikmati mujizat dari Tuhan. Nah, saya selalu saksikan tentang saya mengalami mujizat kesembuhan ya. Sampai banyak orang heran sudah dengan saya. Itu tahun 2020 yang lalu. Ketika saya kena serangan jantung. Sebenarnya saya mati. Sebenarnya saya meninggal. Menurut dokter, karena saya itu waktu itu sudah serangan kedua. Ketika dicek, saya juga heran. Itu di EKG itu sebenarnya itu ada rekam jantung. Jadi ketahuan tanggal berapa serangan pertama, tanggal berapa serangan kedua. Dan saya waktu tahun 2020 itu serangan jantung kedua. Serangan kedua. Dan menurut dokter, nyandak banyak orang yang lolos dari serangan kedua. Biasa orang serangan pertama masih lolos. Tapi serangan kedua rata-rata
meninggal dunia. Tapi saya tidak. Waktu saya sudah sakit sekali, saya bilang sama istri saya, telepon Engkau John, suruh datang. Engkau John, Ol, Tati. Saya telepon juga Pendeta Taufik di Bekasi. Kita bilang berdoakan ke kita. Kita sudah tahan. Memang saya ada perasa semua pergi sudah waktu itu. Saya sudah lemah sekali. Tetapi ketika mereka mulai berdoa, mereka mulai menangis. Menyentuh hadirat Allah, mujizat terjadi. Saya tidak mati sudah. Bahkan saya bertahan sampai pagi. Walaupun saya menderita, saya tidak bisa tidur seperti ini. Saya harus, orang Jawa bilang nungging saya, sujud begitu. Karena sakit sekali. Dada saya ini sakit sekali, nyeri. Tapi paginya saya redah. Kemudian saya sudah dalam keadaan yang lemah, gak kuat lagi. Bayangkan saudara, saya mau mandi, ini yang saya selalu cerita. Mandi, pakai gayung, pakai palo-palo. Palo satu air, saya harus istirahat. Beberapa detik baru saya palo lagi. Tidak kuat, hosah sekali, pusing. Mau naik tangga, saya naik satu tangga saya istirahat. Naik begini istirahat lagi. Naik begini istirahat. Di Manado saudara ada kita dari rumah ke jalan itu agak miring begini. Mungkin perbedaan elevasinya itu mungkin sekitar setengah meter. Ya dari sini naik begini setengah meter mungkin ya DP3. Miring seperti ini. Waktu saya mau naik mobil, saya jalan sampai di pertengahan itu saya istirahat dulu. Gak kuat, saya sudah pucat, kurus. Naik mobil dengan susah payah. Tidak ada tenaga, lemah sekali. Kosa bernapas, saya mau bernapas. Cuma mungkin saya boleh tarik napas panjang, tidak bisa. Rupa habis udara, kalau mau rupa habis. Seperti itu ya, waktu itu kondisi saya. Ketika saya diperiksa beberapa kali masuk lab, saya difoto toraks, EKG, kemudian saya echo. Ketahuan bahwa pembuluh darah jantung saya, tiga pembuluh darah utama itu sudah tersumbat. Menurut dokter, kita pembuluh darah, kita jantung itu mau pasang ring 7 biji, itu tidak menolong. Itu sebabnya harus bypass. Karena maksimal pemasangan ring itu 7. Kalau selebih dari 7 itu bisa celaka. Bisa mati. Jadi saya mau pasang 7 saja, itu tidak menolong. Pasang ring 7 di jantung saya. Harus bypass. Saya dokter sepasang Pak Cine, Sadia jodoh 300 juta, cari tanpa kos di rumah sakit jantung kita di Jakarta, kong tunggu jadwal mau operasi, bypass. Sudah dipesan seperti itu. Tetapi waktu mau mengadakan pemeriksaan terakhir darah untuk pengambilan tindakan, apakah saya masih bisa pasang ring atau harus dioperasi, itu ada memeriksakan satu macam pemeriksaan yaitu TNT Pro BNP. Itu zat yang dilepaskan jantung ketika gagal jantung itu kan melepaskan zat itu ke darah. Dan nilai rujukannya itu kalau di atas 100 itu harus pasang ring. Kalau di atas 300 itu harus bypass. Menurut dokter saya sudah di atas 300 nilai rujukannya. Kemudian saya ketika mau periksa itu, saya bilang Pak Jose, Pak Ibu Gembala dan adik-adik di Manado, kita bilang kita so lemah sekali, kita so nyanak mampu. Kamu berdoa Kang, puasa, minta mujizat Pak Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk memulihkan. Berdoa. Kemudian hari itu mereka berpuasa, berdoa. Dan ketika sudah tutup puasa saya masuk lab. Pemeriksaan terakhir untuk pengambilan tindakan. Dan ketika sudah diambil darah itu akan dikirim ke Jakarta. 3 hari kemudian baru datang hasilnya. Jadi dikirim ke Jakarta. Oke, kembali hasil, pas hasil dibuka saudara, nilainya cuma 5,6. Jauh di bawah 100. Kalau 100 baru pasang ring. Kita cuma 5,6.
Kita bilang, Pak, adik-adik, Tuhan ada pegang kita pe jantung. Haleluya. Sampai itu tidak apa-apa. Kemudian hasil itu dibawa ke dokter. Yang memeriksakan saya itu dokter dua dokter ahli jantung. Satu lulusan luar negeri. Satu dokter ahli dalam dan satu dokter patologi. 4 dokter yang memeriksakan saya. Ketika mereka lihat hasil, mereka tidak percaya. Sampai terjadi perdebatan di WA grup dokter ahli di Manado. Jadi semua dokter ahli-ahli di Manado itu mereka punya WA grup. Mereka berdebat. Itu tidak mungkin. Mereka menyalahkan laboratorium, katanya salah periksa. Tetapi laboratorium bilang begini, jawaban dari laboratorium. Kami ini standar internasional. Tidak mungkin karyawan kami melakukan kesalahan. Ini sudah sesuai SOP. Jadi tidak mungkin terjadi kesalahan. Sampai ribut sudah. Dan akhirnya dokter panggil saya. Dokter bilang begini, oke, saya tes 1 minggu. Karena menurut dokter 1-2 hari kalau saya anfal langsung mati. Itu menurut ilmu kedokteran. Kondisi saya waktu itu. Kalau saya sampai anfal lagi, serangan ketiga, dalam jangka 1-2 hari itu bisa terjadi serangan. Saya akan mati. Makanya dokter bilang saya kasih obat dulu. 1 minggu. 1 minggu kemudian saudara saya diperiksa. Dokter sampai heran, saya masuk lab dan hasilnya pas diperiksa, so lebih bagus dokter bilang. Kong adik saya Nek bilang begini, dokter so jadi mujizat. Dokter bilang begini, Nek kita tahu itu mujizat. Mar ini secara medis ini tidak mungkin. Ini so parah sekali ini Nek. Itu dokter bilang begitu Pak Nek. Tidak mungkin ini secara medis. Mujizat kita tahu, mar secara medis tidak mungkin mau jadi mujizat. Itu kira-kira begitu dia kata-kata. Kemudian dia kasih obat lagi, 1 minggu lagi kita balik. Kita masuk lab lagi, kita balik. Sampai 4 kali saudara saya masuk lab. Sudah pemeriksaan ini. Terakhir saudara, pemeriksaan terakhir. Pas dokter buka begini, dokter sendiri yang bilang, puji Tuhan. Dokter yang akui bahwa mujizat sudah terjadi. Kenapa? Kita punya Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan sampai hari ini saya sehat. Kemarin saya mau di EKG karena dokter penasaran. EHO. Karena EHO pertama pembuluh darah 3, pembuluh utama darah utama jantung saya itu sudah tersumbat. Dan sumbatannya itu sudah 90% lebih. Nah makanya dia mau EHO, dia pengen tahu keadaan jantung saya kalau seperti apa. Tapi kemarin karena jadwalnya pas sudah jadwal saya, tiba-tiba ada pasien yang serangan jantung tiba-tiba di ruang tunggu. Jadi terpaksa dia yang tangani, saya di cancel jadwal saya. Nanti minggu depan ini saya akan kembali lagi untuk EHO. Saudara. Intinya saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib. Akal kita manusia bisa dibolak-balik sama Tuhan. Itu dokter-dokter ahli di Manado, ahli jantung dan ahli dalam. Tak putar-putar dalam otak mau pikir tentang saya. Kenapa? Mujizat itu ajaib sudah. Nah kenapa seperti itu? Karena saya punya keyakinan waktu itu. Kalau Tuhan menolong saya pasti sembuh. Itu sebabnya waktu saya di Manado, waktu saya sudah parah-parahnya itu, sebelum saya periksa-periksa itu, saya telepon teman saya di Manado. Dan dia berdoa begini, Tuhan gantikan dengan jantung yang baru. Waktu itu saya masih ingat dia berdoa seperti itu kepada saya. Dan saya percaya, saya amini Tuhan sudah ganti jantung saya dengan jantung yang baru. Kemarin saya coba-coba mau tes kalau sehat belum ini. Waktu bacor saya coba naik sampai di atas. Mar sunyanda sudah, sunyanda hosa. Cuma memang jaga saki ini lantarannya nyanda biasa naik itu. Saki pala-pala. Mar hosa sunyanda. Kenapa? Mujizat sudah menyembuhkan saya. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian saya mau bilang begini. Bahwa kalau engkau ingin mengalami mujizat, engkau harus punya visi. Ada sesuatu yang ingin engkau capai. Kalau engkau sakit, engkau harus punya kerinduan, keinginan untuk sembuh.
Kalau engkau pengen berhasil sukses dalam pekerjaan, engkau harus punya kerinduan, engkau harus punya keinginan yang kuat supaya engkau berhasil, engkau sukses di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam apapun. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Allah pembuat mujizat. Yang harus kita kerjakan adalah percaya pada firman Allah, yakini dalam hati dan mulai bertindak dengan iman. Percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Dan langkah yang paling akurat dan tidak akan meleset, yaitu jadilah penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena seorang penyembah yang hidup di hadirat Allah, yang selalu menikmati hadirat Allah, merekalah yang pertama akan mengalami mujizat. Mereka yang akan mengalami pertolongan kuasa Allah yang dahsyat, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Soalnya jadilah penyembah yang benar. Berjuanglah setiap engkau beribadah untuk bersekutu dengan hadirat Allah. Menikmati kehadirat Allah. Itu hal yang sangat penting. Karena ketika engkau menikmati hadirat Allah, saya percaya Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Satu hal juga yang saya lupa tadi. Ketika kami berdoa, ketika saya mau diperiksa terakhir itu. Kan kami semua berpuasa. Saya tidak berpuasa waktu itu, saya hanya berdoa terus sepanjang hari. Saya menyembah Tuhan dari pagi sampai sore. Ketika mereka sudah tutup puasa dan berdoa. Ketika kami sementara berdoa. Itu cuma di rumah sudah. Kami mau makan, mau buka puasa. Sementara duduk, kami di meja makan. Tetapi hadirat Allah turun. Ketika kami berdoa, semua kami kepenuhan dengan Roh Kudus. Sampai adik saya Ina itu sampai bernubuat sudah. Dia katakan bahwa dia dapat penglihatan dari Tuhan bahwa pembuluh darah saya itu tiba-tiba terbuka. Dan darah itu orang Jawa bilang muncrat, sembur begitu ya. Sembur begitu. Dia lihat di dalam alam roh, dalam penglihatannya. Karena hadirat Allah itu sangat kuat. Sehingga kami bisa merasakan kehadiran Tuhan saat itu. Itulah mujizat yang terjadi. Jadi sekali lagi saudara harus ingat, mujizat akan terjadi itu di dalam hadirat Allah. Ketika engkau setia dan berjuang untuk menikmati hadirat Allah, ada mujizat yang akan engkau alami. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan.